Ganyang Malaysia. Catatan panjang konfrontasi Indonesia-Malaysia. Malaysia adalah bahaya, membahayakan revolusi Indonesia. Karena itu maka kita serempak saya sekata, Malaysia harus kita ganyang habis-habisan. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya silahkan tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya. Begitulah isi pidato Soekarno pada tanggal 28 April tahun 1964 ketika sedang diadakannya Sidang Komando Operasi Tertinggi, KOTI, di Istana Merdeka, di mana KOTI dibentuk pada tanggal 19 Juli tahun 1963. KOTI mempunyai tugas pokok yaitu operasi pengamanan terhadap pelaksanaan program pemerintah pada umumnya, khususnya di bidang konfrontasi terhadap unsur-unsur kolonialisme ataupun imperialisme dalam segala manifestasinya serta pengamanan terhadap pelaksanaan program ekonomi. Kemurkaan Soekarno terhadap Malaysia bukan tanpa alasan. Malaysia muncul setelah golongan komunis yang pada awal kemerdekaan Malaya, mengancam kedudukan Raja-Raja Melayu yang didukung Inggris berhasil dilumpuhkan. Sedangkan di sisi lain golongan komunis di Brunei, Singapura, Sarawak, dan Sabah yang saat itu masih diduduki Inggris, terus melakukan perlawanan terhadap pemerintah Inggris. Sementara itu, Inggris tidak sanggup untuk mempertahankan wilayah-wilayah tersebut dalam jangka waktu yang lama. Di saat yang bersamaan, Inggris dan Malaya mempunyai perjanjian pertahanan bersama. Tujuan keselamatan, kemajuan ekonomi, dan kestabilan politik negeri-negeri inilah yang menjadi dasar rencana untuk mendirikan persekutuan yang lebih besar, yaitu Negara Federasi Malaysia yang melibatkan negara bagian, Brunei, Singapura, Sarawak dan Sabah Kalimantan Utara. Mendengar keterlibatan Inggris tersebut, Soekarno yang anti-kolonialisme dan imperialisme mengendus adanya neokolonialisme baru dari akal bulus Inggris, maka ia pun segera mengeluarkan pernyataan tidak setuju. Tentara Nasional Kalimantan Utara TNKU, melakukan pemberontakan di Brunei pada tanggal 8 Desember tahun 1962. Mereka memproklamasikan kemerdekaan Kalimantan Utara yang terdiri dari Brunei, Sarawak, dan Sabah, dan juga mencoba menangkap Sultan Brunei, namun hal ini berhasil digagalkan. Bertepatan dengan Konferensi Solidaritas Bangsa-Bangsa Asia Afrika yang diselenggarakan di Mosi, Tanganyika pada tanggal 5 Februari tahun 1963, Indonesia mengancam dengan pedas pembentukan Federasi Malaysia dan meminta konferensi mendukung gerakan Kalimantan Utara yang menentang penjajahan dan menuntut kemerdekaan. Pernyataan resmi tentang politik konfrontasi, Ganyang Malaysia, dinyatakan pada rapat umum tanggal 11 Februari tahun 1963, yang disusul dengan pengumuman resmi pada tanggal 13 Februari. Perundingan lebih lanjut akan permasalahan ini terus berlangsung antara pemimpin tiga negara, Indonesia, Malaysia yang saat itu dipimpin oleh Abdul Rahman, dan ada juga Presiden Filipina. Perundingan ini berlangsung di Manila pada tanggal 7 Juni tahun 1963, di mana kedua negara menyatakan tidak keberatan, asal negara-negara bagian tersebut terbentuk atas kemauan sendiri untuk merdeka, bukan bentukan Inggris. Merasa masih belum menemukan titik temu, akhirnya diadakan konferensi tingkat tinggi di Filipina pada 31 Juli 5 Agustus tahun 1963. PBB memutuskan bahwa perlu adanya hak untuk negara-negara bagian untuk mengatakan kemauannya atau disebut self-determination. Belum genap PBB mengumumkan hasil self-determination yang dijalankannya, Malaysia sudah mengumumkan bahwa pada tanggal 16 September tahun 1963 akan mengumumkan pembentukan Negara Federasi Malaysia. Mengetahui hal tersebut Soekarno marah dan memutuskan segala bentuk hubungan diplomasi dengan Malaysia karena dianggap melanggar misi PBB. Demonstrasi besar-besaran menentang berdirinya Federasi Malaysia terjadi di Indonesia. Kedutaan Besar Inggris dan sebanyak 21 rumah stafnya yang berada di Jakarta dibakar habis. Mobil-mobil dibakar, perkebunan-perkebunan Inggris di Jawa dan Sumatera disita dan kemudian pemerintah mengumumkan penyitaan atas semua milik Inggris di Indonesia. Kedutaan Besar Malaysia pun diserang pada tanggal 25 September tahun 1963. Presiden Soekarno mengumumkan secara resmi bahwa akan mengganyang Malaysia. Kemudian pada pidatonya pada apel besar sukarelawan pengganyangan Malaysia di depan Istana Merdeka pada tanggal 3 Mei tahun 1964, di hadapan 21 juta sukarelawan, Presiden Soekarno berbicara mengenai pidato Dwi Kora, Dwi Komando Rakyat, yang berisi,
1. Perhebat ketahanan revolusi Indonesia. 2. Bantu perjuangan revolusioner rakyat-rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei untuk memerdekakan diri dan membubarkan negara Malaysia. Perhebat ketahanan revolusi Indonesia dan bantu perjuangan revolusioner rakyat-rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Maksud utama Dwi Korah sebenarnya bukan bermusuhan dengan serumpun bangsa Melayu, melainkan untuk mengusir Inggris imperialisme kolonialisme dari wilayah Asia oleh Melayu sendiri dan membangkitkan semangat nasionalisme, militansi dan patriotisme. Semakin memanasnya hubungan Indonesia-Malaysia, PBB kembali menyerukan untuk melakukan KTT dalam usaha perundingan damai antar Indonesia dan Malaysia. Perundingan lanjutan dengan Malaysia yang rencananya akan dilakukan di Tokyo, Jepang. Pada pertemuan puncak yang berlangsung pada tanggal 20 Juni tahun 1964, Presiden Filipina sempat mengusulkan perundingan diadakan di negara netral. Namun, usaha yang dilakukan Inggris untuk menjadikan Malaysia sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, membuat Presiden Soekarno geram. Sehingga pada tanggal 7 Januari tahun 1965, Indonesia menyatakan keluar dari PBB. Gejolak politik di dalam negeri menjelang tahun 1965, sangat kacau dan tidak stabil, menyusul adanya peristiwa G30 SPKI dan kudeta merangkak Soekarno, menjadi akhir cerita dari hubungan Indonesia-Malaysia yang kembali dipertahankan oleh Soeharto, yang tidak anti-kolonialisme. Pada tanggal 28 Mei tahun 1966, pihak Malaysia dan Indonesia mengumumkan penyelesaian konflik, setelah mengadakan konferensi di Bangkok. Dan bagaimana menurut Anda semua? Jika Soekarno berhasil mengganyang dan menaklukkan Malaysia, tulis pendapat Anda di komen. Terima kasih sudah menonton video kami.